Karena pada masa Belanda, sejak VOC sampai zaman Hindia Belanda, memang ada segregasi struktural yang sengaja diciptakan oleh Belanda. Yang seperti saya katakan sudah jadi kegelisahan yang lama sekali dan sampai sekarang kita tiba-tiba sudah jauh sekali jaraknya dari tuntutan adopsi teknologi yang sekarang berkembang. Di sini ini madrasah-madrasah kita ini ya, TPA kita ini masih pakai Iqra. Di tempat lain sudah pakai artificial intelligence. Gimana kita mau ngejar itu? Jauh sekali kesenjangan. Ya, nah kalau sampean mau bicara soal reformasi madrasah, gimana kalau nggak ngomong soal ini? Gimana caranya mengadopsi teknologi ini? Ya. Nah, ini hal yang harus dipikirkan dan menjadi kesadaran kita ketika kita hendak menggagas, hendak merancang satu reformasi di madrasah-madrasah kita. Karena reformasi itu memang kebutuhan yang niscaya. Tidak bisa memang harus reformasi, apa boleh buat. Kita butuh reformasi pendidikan agama. Nah, masalah kesenjangan itu kita belum ketemu model solusinya, itu sudah disusul dengan dampak dari bentuk-bentuk responnya. Dampak dari bentuk respon self-exclusion itu masih ada sampai sekarang. Masih ada, sampai tahu lah, bisa lihat itu. Sejumlah kiai di lingkungan NU itu masih, pokoknya kalau barat ya sudah pokoknya. Apa namanya, adu hukum, aduullah lah pokoknya. Itu masih begitu toh, artikulasinya masih banyak seperti itu. Dan berdampak pada kesulitan kita untuk membangun, terus terang saja membangun misalnya stabilitas politik, itu ada dampak. Kenapa kemarin laku politik identitas itu? Karena masih ada ini. Masih ada wawasan segregatif antara apa yang dianggap sebagai lingkungan Islam dan lingkungan non-Islam. Tidak boleh campur, tidak boleh kumpul. Apalagi kok itu, wong laki-laki perempuan aja masih ada sampai sekarang. Segregasi itu. Dan kita harus tentukan sampai di mana kita mau lakukan perubahan dalam soal ini. Ya. Kalau kita mau bicara soal misalnya nasib perempuan misalnya. Ya. Sekarang orang bicara soal bagaimana perempuan harus dipandang setara dengan laki-laki. Itu sampai di mana? Karena jelas sampai sekarang dan ini didasarkan pada pemahaman-pemahaman syariah. Ya. Memang harus ada segregasi antara laki-laki dan perempuan. Makanya tidak ada masjid sekarang ini, masjid yang mainstream ya. Itu kan ada sekarang yang bikin-bikin yang ada imamnya perempuan dan lain-lain. Tapi kalau masjid mainstream, itu kan nggak ada yang campur laki-laki perempuan. Perempuan itu dikasih bagian di pojok belakang sana yang laki-laki. Ini sebetulnya baru. Dulunya itu sebetulnya berdampingan, cuma disekat di tengah. Dulunya itu segregasi laki-laki perempuan. Kalau di masjid-masjid kampung itu bukan di belakang perempuan itu. Berdampingan, sebelah kanan laki-laki, sebelah kiri perempuan disekat pakai kain atau apa. Itu kalau masjid-masjid di kampung-kampung. Ya. Kalau masjid di kota-kota udah ditaruh di belakang perempuan. Istiqlal itu enggak tahu tempatnya perempuan sebelah mana itu. Ya. Kayak dieksklusi gitu. Ya. Sampai-sampai saya pernah dapat kiriman foto
sholat taraweh di satu masjid di kota, ya, itu bagian perempuan tuh penuh berdesak-desakan di tempat yang sempit, sementara di tempat laki-laki yang luas itu nggak ada orangnya. Taraweh. Nah ini kita mau sampai di mana? Ini harus dipikirkan. Nah, dan ini masalahnya mendalam sekali. Makanya PBNU kemarin menggagas muktamar internasional fikih peradaban, menggagas tema fikih peradaban karena ini. Dan ini kami rancang sebagai kegiatan yang jangka panjang, reguler. Karena ada banyak sekali topik yang harus kita address. Nah sekarang dampak responnya. Kita ini, misalnya salah satu dampak responnya ya, kita ini kan kita ini merasa bahwa pendidikan agama yang sebetulnya kita sudah punya tradisi kita sendiri dalam soal ini. Ya. Tadinya kan kita punya tradisi kita sendiri, bahkan pendidikan itu ya pendidikan agama. Sebelum Hindia Belanda itu siapa yang menyediakan fasilitas pendidikan selain pesantren? Tidak ada. Ayo, pihak mana selain pesantren yang menyediakan fasilitas pendidikan? Nggak ada. Makanya dulu itu ya semua ke pesantren, semua yang ingin menjadi orang terdidik belajarnya di pesantren. Pangeran-pangeran, bangsawan-bangsawan keraton itu semua dididik di pesantren karena tidak ada tempat pendidikan selain pesantren. Ya, kalau ndak ikut ngaji di pesantren ya jadi orang bodoh gitu aja dulu. Karena ndak ada tempat lain selain pesantren. Jadi kita ini punya tradisi pendidikan kita sendiri. Sekarang kena diterpa penetrasi model pendidikan baru tadi. Kita mau apa? Nah, lalu kita berespon dengan mencoba melakukan akomodasi antara model pendidikan tradisional kita ini, ya, campuran antara model pendidikan tradisional kita dengan elemen-elemen dari pendidikan barat yang kita sadari tidak terelakkan. Nah, tapi kemudian ada berbagai macam dampak di sini. Di antara dampaknya yang ini muncul dengan kuat sejak Orde Baru adalah segregasi yang semakin tajam di tengah-tengah masyarakat kita. Khususnya dalam kaitannya dengan kelompok-kelompok agama dan etnis yang berbeda-beda. Karena kita ini dengan sangat progresif mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ya. Lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dan pada saat yang sama kelompok-kelompok non-muslim juga mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan mereka sendiri toh. Kita bikin madrasah-madrasah ya. Nanti kelompok-kelompok Kristen misalnya juga bikin sekolah-sekolah Kristen toh. Ada Kanisius dan lain-lain. Ya. Nah, tiba-tiba saja kemudian ini membentuk pilihan pendidikan dari kelompok yang berbeda ini. Dulu itu generasi ayah saya, paman-paman saya, mereka bersekolah bareng dengan anak-anak keturunan Tionghoa. Sampai ada keluarga-keluarga Tionghoa yang menjadi sahabat keluarga kami. Sahabat keluarga betul, dekat betul. Kalau dia punya hajat keluarga kami diundang, kalau kami punya hajat mereka kami undang. Kami jadi karena teman bermain, sekolahnya bareng dengan ayah saya dan paman-paman saya dulu. Sampai ada salah seorang temannya ayah saya namanya Pak Gepeng. Nama aslinya saya tidak tahu. Panggilannya Gepeng. Satu kali, ini setelah ayah saya wafat, saya sama Pak Gepeng ini mau bikin kegiatan bersama lah. Antara orang-orang etnis Tionghoa dengan kelompok Islam, dengan NU dan lain-lain itu ya. Kita sudah rancang bareng-bareng lalu maunya Pak Gepeng ini ngajak orang-orang kalangan Tionghoa untuk iuran mendukung pembiayaan kegiatan ini.
Dia udah beberapa hari berusaha, lalu datang ke saya ngeluh. Dia ngeluh, wih ini orang-orang ini, saya ajak iuran untuk kegiatan bagus begini, untuk kepentingan bersama, susah sekali, gimana? Dasar Cina, saya bilang begitu dia. Saya ketawa, lalu Pak, sampai dewe pora Cina, aku bilang gitu. Sampai dia sendiri lupa kalau dia itu juga Cina gitu. Karena saking akrabnya. Nah saya sendiri, generasi saya tidak pernah punya teman dari keturunan Tionghoa sampai saya kuliah. SD enggak ada, di SMP enggak ada, di SMA enggak ada keturunan Tionghoa. Karena tiba-tiba ketika Kristen, Katolik dan lain-lain bikin sekolah-sekolah mereka sendiri, anak-anak keturunan Tionghoa ini disekolahkan di sana. Enggak ada lagi yang sekolah di sekolah negeri. Campur sama pribumi-pribumi ini enggak ada. Sehingga apa? Dengan demikian sekolah agama ini menimbulkan dampak segregasi. Sejak kanak-kanak, segregasi sosial sejak kanak-kanak. Bahkan di sekolah negeri sendiri ada nuansa segregasi, khususnya ketika pelajaran agama. Karena harus dipisah antara yang muslim dengan non-muslim. Ada dampak segregasi semacam ini sejak kanak-kanak. Dan segregasi ini memicu penguatan kembali apa yang menjadi trauma segregasi pada masa lalu. Karena pada masa Belanda, sejak VOC sampai zaman Hindia Belanda, memang ada segregasi struktural yang sengaja diciptakan oleh Belanda. Antara orang-orang Eropa kulit putih, orang-orang Asia Timur asing, yaitu keturunan Arab dan Tionghoa, dan orang-orang pribumi sebagai warga negara kelas 3. Ada trauma itu. Dulu kuat sekali trauma itu, kuat sekali. Nah yang keturunan Arab ini mengalami pelunakan karena tradisi keagamaan kita yang menghormati sadah, menghormati sayyid-sayyid. Ya, maka keturunan Arab yang Quraisy itu bisa lebih mudah melebur karena dihormati oleh orang-orang pribumi. Jadi lebih gampang melebur. Sementara orang-orang keturunan Arab yang non-Quraisy ini lebih susah. Makanya dulu A.R. Baswedan misalnya bikin sendiri Al-Irsyad. Itu adalah Arab, keturunan Arab non-Quraisy. Karena susah melebur dengan pribumi. Mau ikut masuk NO itu kikok gitu. Karena harus campur dengan Quraisy. Padahal dalam tradisi Arab ini susah campur antar kabilah ini. Nanti non-Quraisy bikin kelompok sendiri. Sehingga lebih sulit lagi integrasinya ke dalam masyarakat lokal. Yang Quraisy lebih mudah. Itu. Maka kalau dulu A.R. Baswedan bikin Partai Arab Indonesia itu Partai Arab non-Quraisy. Gitu. Karena yang Quraisy sudah ikut NU semua. Gitu. Nah, ini dulu begitu traumanya. Apalagi yang Tionghoa. Lebih parah lagi yang Tionghoa ini. Nah, sebetulnya sejak kemerdekaan ini dinetralisir, berhasil dijebol penetrasi, segregasi ini. Dijebol. Semua campur. Sekolah-sekolah negeri campur antara yang, sehingga seperti saya katakan tadi, keluarga saya ini punya sahabat-sahabat keluarga dari kalangan Tionghoa yang kami masih tetap akrab sampai sekarang. Tapi sejak generasi saya, sejak Orde Baru, dengan berkembang pesatnya sekolah-sekolah atas nama organisasi-organisasi keagamaan ini, segregasi itu bangkit lagi. Gitu. Sentimen-sentimen anti Cina ini naik lagi. Sentimen termasuk sentimen anti Arab juga sebetulnya. Gara-gara ini, segregasi antara satu kelompok identitas dengan kelompok identitas yang lain. Ini juga harus kita pikirkan. Nah saya senang sekali mendengar kabar bahwa Muhammadiyah misalnya sudah buka diri
bahwa sekolah-sekolah mereka menerima bukan hanya murid Muslim, tapi juga non-Muslim. Saya tidak tahu apakah sudah sampai ke sekolah dasar dan menengah, saya tidak tahu. Tapi beberapa perguruan tinggi jelas-jelas sudah terbuka sama sekali. Ya, mungkin sudah sampai ke sekolah dasar dan menengah. Nah, sejauh mana kita mau melakukan akomodasi dalam soal ini? Karena ini juga penting, karena mendalam sekali. Sekarang kalau anak-anak kita sejak kecil, sejak dini sudah kita pisah-pisahkan berdasarkan identitas. Itu kalau tua kok disuruh rukun itu ya susah. Wong dari kanak-kanak sudah tidak bisa kumpul. Tidak biasa kumpul. Nah ini problem bagi integrasi bangsa. Ini harus kita pikirkan. Nah tapi kalau kita mau address ini sampai kemana nanti? Nah saya kira ini adalah topik-topik yang mendasar, yang relevan di dalam soal reformasi madrasah ini. Pantas enggak misalnya madrasah-madrasah ini menerima keturunan Tionghoa, menerima murid-murid Hindu misalnya gitu. Ya gimana caranya gitu. Gimana caranya? Tapi jelas bahwa bangsa kita itu butuh satu strategi untuk perkuat integrasi sosial dari masyarakat kita yang super heterogen ini. Ini harus kita pikirkan. Nah, Bapak sekalian, ya bukan maksud saya mau menambah sepaneng kepada forum ini, tapi ya saya sendiri saya diundang dan ini yang saya pikirkan. Kalau berbicara tentang bagaimana kaitan antara peradaban dengan pendidikan ini. Pendidikan itu jelas elemen paling mendasar yang pertama kali harus diadres di dalam strategi peradaban. Nah sekarang kita mau peradaban yang macam mana? Dan untuk peradaban yang kita inginkan itu kita butuh model pendidikan seperti apa. Nah mudah-mudahan Ramadan ini memberi berkah kepada kita, berkah futuh untuk kita semua sehingga kita bisa menemukan gagasan-gagasan yang bernas, yang relevan, yang bisa diterapkan, yang applicable, yang workable, yang bisa dilakukan terkait dengan kebutuhan reformasi madrasah ini.